Jihad itu bukan sekedar mengangkat senjata, tidak. Jihad itu macam-macam modelnya. Dalam tafsirnya Syekhina Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu mengatakan al-jihad kita lihat para masyayikh kita itu belajarnya adalah dengan cara talaqi, dengan cara musyafahah, akhdul ilmi an syaikhin an syaikhin an syaikhin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengurutkan nasab sanad itu sampai ke Rasulullah. Kita ngaji kepada guru kita di masa yang sekarang di pondok MIS dan lain sebagainya, kita bisa urutkan sampai ke pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamd. Kita harus patut bersyukur dan harus kita syukuri bahwasanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai santri Pondok Pesantren Sarang. Kemudian status santri seperti yang saya katakan tadi harus sampai akhir hayat, tidak boleh lepas. Mental santri harus sampai hayat, harus dibawa sampai mati. Apa itu mental santri? Mental jujur, mental amanah, mental mandiri. Mental jujur, mental amanah, mental mandiri, mental tabligh, menyampaikan ilmu, itu adalah mental santri yang harus selalu dibawa, dan mental-mental baik yang lain. Kalau mental ini dibawa di tengah-tengah masyarakat sepulang ia dari pondok, maka kehidupan di sekitarnya akan penuh keberkahan. Yang ketika ia menjadi pejabat, ia menjadi pejabat yang jujur, yang amanah, yang tidak korupsi, tidak menyalahkan jabatan, menyalahgunakan jabatan. Ketika ia menjadi pedagang juga begitu, dagang yang jujur, yang amanah. Ketika ia menjadi petani sama, mental ikhlas, mental tawakal, dan lain sebagainya. Ketika ia ditakdirkan menjadi seorang ulama, seorang panutan, maka juga begitu. Ia menjadi panutan yang benar, menjadi imam yang mencontohkan sesuatu kebaikan, yang mengajak orang-orang untuk selalu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus selalu ditancapkan mental santri. Bentuk jihadnya santri ya begitu. Santri itu jihadnya apa? Ya jihadnya itu, ia gunakan mental ketika di pondok, mental santri, mental jujur dan lain sebagainya tadi, ia terapkan di masyarakat. Itu adalah jihad. Jihad itu bukan sekedar mengangkat senjata, tidak. Jihad itu macam-macam modelnya. Dalam tafsirnya Syekhina Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu mengatakan al-jihadu ala sabili hirfatih. Jihad itu disesuaikan sesuai status orang tersebut. Status pedagang ya jihadnya harus jujur, orang ngoroi, tidak berbohong.
jihadnya petani sama, jihadnya pejabat juga itu tadi. Bisa menahan hawa nafsunya untuk menyalahgunakan jabatan, menahan nafsunya untuk al-ghil, untuk korupsi, garong harta rakyat. Jihad tidak hanya mengangkat senjata. Itu adalah jihad. Dalam Al-Qur'an sering kita baca falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam fikih kita disebutkan bahwasanya at-takhalluf 'anil jihad itu haram. Gak milu jihad ketika genderang jihad dikumandangkan, kok orang milu takhalluf, itu dosa, at-takhalluf 'anil jihad. Tapi ada takhalluf 'anil jihad diperbolehkan dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Falaula nafara. Orang-orang itu janganlah semuanya keluar untuk jihad melawan musuh-musuh. Jangan, ojo. Sisakan sebagian untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya mencari ilmu juga jihad. Tentara-tentara yang perang melawan musuh itu menggunakan jihad bisayfi. Santri-santri ketika ada di pondok pesantren itu jihad dengan jihad bil qalami. Goresan-goresan pulpennya, goresan-goresan tintanya itu bisa menusuk musuh-musuh Islam. Karena sekarang itu peperangan itu bukan cuma peperangan fisik. Ada yang namanya ghazwah al-fikriyah, ghazul fikri, perang pemikiran. Nah, ini adalah medan perang bagi santri untuk membentengi agama ini dari rongrongan, dari gangguan-gangguan kelompok-kelompok atau pemikiran-pemikiran yang menyeleweng dari ahlus sunnah wal jamaah. Harus kita siapkan santri-santri itu terjun ke medan perang. Perang apa? Ghazwah fikriyah, perang pemikiran. Dulu diceritakan Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam An-Nawawi yang wafat tahun sekitar tahun 576 Hijriah, kalau nggak salah itu ya, 576 Hijriah. Pada waktu itu, pada zaman beliau nyantri, itu terjadi musibah luar biasa. Apa musibah luar biasa yang terjadi dalam dunia keilmuan Islam pada waktu itu? Adalah runtuhnya kota Baghdad. Itu masa Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah. Kota Baghdad runtuh, diserang, diluluh lantahkan oleh Mongolia, Tartar. Itu musibah luar biasa. Dalam satu riwayat diceritakan sampai korban itu jutaan. Dan kitab-kitab keilmuan Islam banyak
yang dibuang di sungai Efrat di Baghdad sana, Nahrul Furat, yang diceritakan karena begitu banyaknya kitab-kitab keislaman yang dibuang di sungai tersebut, sungai Furat, sampai airnya menjadi menghitam. Ribuan bahkan jutaan kitab yang bisa digambarkan karena saking banyaknya kitab itu bisa dibuat jembatan. Sungai Efrat itu seperti lebar ya, lebarnya di Bengawan Solo ya, lebar sekali. Itu bisa jembatan dibuat dari jembatan kitab-kitab yang dibuang oleh tentara Mongol. Keilmuan Islam. Lah, apakah Imam Nawawi pada waktu itu tidak tergerak untuk jihad membela Baghdad dari serangan Mongol? Imam Nawawi mengalihkan jihadnya bukan dengan jihad fisik, tapi beliau kumpulkan kitab-kitab ilmu-ilmu keislaman yang dibuang oleh tentara Mongol pada waktu itu. Beliau kumpulkan lagi, beliau ajarkan lagi, beliau cari lagi, dan beliau tulis lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa menikmati keilmuan Islam melalui goresan-goresan kitab beliau, goresan-goresan tangan beliau. Ada Minhaj Syarah Muslim, ada Minhajut Thalibin, dan ada Al-Adhkar An-Nawawi, ada Riyadhus Shalihin, ada banyak sekali. Model yang diterapkan Imam Nawawi, model jihad, inilah yang sampai sekarang kita rasakan manfaatnya. Coba kita bayangkan, andaikan Imam Nawawi ikut perang dan ikut gugur dalam medan pertempuran melawan Mongol, bagaimana keilmuan Islam untuk hari ini? Model jihad itu bukan cuma jihad yang fix fisik saja, tapi ada model jihad yang lain, dan itu yang menjadi tugas seorang santri, seorang santri, yaitu menjaga warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjaga, memahaminya, mengamalkannya, sehingga mental yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu terpatri kuat dalam tubuh umat Islam sampai sekarang. Dan kita berharap mental umat Islam, mental jujur, mental berani, mental amanah, seperti mentalnya para sahabat dalam didikan Rasulullah SAW, kita berharap itu juga ada pada umat Islam sekarang ini, sehingga umat Islam tidak dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Kita bertanya-tanya, kenapa kok kita sering dipermainkan oleh musuh-musuh Islam? Kita bertanya, kenapa kok begitu? Ya karena mental santri yang jujur, yang amanah, yang berani mati, itu banyak yang terkikis di kehidupan kita, sehingga kita kadang sering mudah diadu domba, diprovokasi, bertengkar dengan saudara sendiri. Itu adalah propaganda musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, menghancurkan umat
Islam, karena mereka tahu persatuan umat Islam itu adalah persatuan yang tidak akan bisa dikalahkan. Satu-satunya jalan untuk mengalahkan umat Islam adalah membuat mereka cerai-berai. Makanya diadu domba melalui berbagai macam sisi baik sisi ekonomi, baik sisi politik, dan lain sebagainya. Dan semoga kita berharap semoga mental santri yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh para salafun salihun, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu itu selalu ada dan selalu terpatri dalam diri kita dan umat Islam. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, menyongsong revolusi hari santri yang mempunyai tema. Apa itu temanya hari santri sekarang itu? Jihad santri, jayalah negeri. Jihad santri lah, jihadnya apa? Mental santri harus selalu diterapkan, jujur, amanah, mandiri, tidak ada ketergantungan dengan yang lain kecuali dengan Allah dan lain sebagainya. Maka ketika mental itu diterapkan, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.